Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 dengan judul proyeksi Lambert. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada David Roni Parasiat Stompul dengan NPM 2215071002. Yang kedua itu ada M. Rifkin Rain dengan NPM 2215071005. Yang ketiga itu ada Bimantara Pasha dengan NPM 2215071011. Yang keempat ada Reni Puspitasari dengan NPM 2215071017. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Darmawan dengan NPM 2215071024. Baiklah, saya akan memulai presentasi hasil kerja kelompok 1 yang dengan judul proyeksi Lambert. Proyeksi Lambert di bidang pemetaan sistem proyeksi peta adalah proses dan aturan-aturan matematis yang digunakan dalam memindahkan data ukuran dari permukaan bumi sampai ke bidang datar sehingga memperoleh peta yang tersaji dalam bidang datar tersebut. Salah satu proyeksi yang akan dibahas yaitu proyeksi Lambert. Proyeksi Lambert adalah salah satu jenis proyeksi peta yang digunakan untuk pemetaan permukaan bumi ke dalam bidang datar. Terdapat dua varian utama dari proyeksi Lambert, yaitu proyeksi Lambert konformal dan proyeksi Lambert azimutal yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Terdapat dua varian utama dari proyeksi Lambert, yaitu proyeksi Lambert konformal dan proyeksi Lambert azimutal yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Yang pertama itu proyeksi Lambert konformal memiliki karakteristik mempertahankan sudut lokal yang berarti sudut antara dua garis di wilayah yang dipetakan akan sama dengan sudut di permukaan bumi yang sesungguhnya. Namun, distorsi area dan jarak dapat terjadi terutama semakin jauh dari garis tengah proyeksi. Kegunaan proyeksi ini dalam pemetaan memerlukan akurasi sudut yang tinggi dan bentuk wilayah yang relatif baik. Misalnya, proyeksi ini cocok untuk pemetaan topografi, pemetaan perencanaan kota, peta cuaca, dan pemetaan geografis yang membutuhkan presisi sudut. Contoh penggunaan proyeksi Lambert yaitu pada pemetaan geografis yang membutuhkan presisi sudut. Proyeksi Lambert konformal digunakan untuk memetakan wilayah, kota, atau pegunungan dengan akurasi yang tinggi. Proyeksi Lambert azimutal memiliki karakteristik mempertahankan proporsi luas area, yang berarti area di wilayah yang dipetakan akan relatif akurat. Namun, distorsi sudut dan bentuk wilayah dapat terjadi terutama semakin jauh dari titik pusat proyeksi. Kegunaan proyeksi ini yaitu untuk memetakan area dari sudut pandang tunggal, seperti proyeksi polar untuk memetakan kutub atau proyeksi zenital untuk memetakan area sekitar suatu titik tertentu. Contoh penggunaan proyeksi azimutal yaitu dalam pemetaan navigasi udara, digunakan untuk memetakan area sekitar bandara atau dalam pemetaan distribusi sumber daya alam di suatu area tertentu. Proyeksi Lambert digunakan dalam bidang pemetaan untuk beberapa tujuan seperti 1. Aeronautical charts digunakan untuk membuat grafik udara yang merupakan grafik yang digunakan untuk menunjukkan informasi tentang ketinggian, jarak, dan lokasi. 2. Itu portion of the state plan coordinate system digunakan dalam sistem koordinat state plan yang merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di bumi. Yang ketiga itu ada national and regional mapping system digunakan dalam beberapa sistem pemetaan nasional dan regional. Yang keempat itu ellipsoidal datums digunakan dalam sistem koordinat datum bumi yang merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di bumi. Kegunaan dari proyeksi Lambert dalam pemetaan antara lain 1. Menjamin hubungan sudut lokal yang menjamin kebenaran arah. 2. Memiliki bentuk terdistorsi minimal kurang dari 2% dalam 15 derajat dari focal point yang membuatnya cocok untuk pemetaan kecil. Yang ketiga itu memiliki distorsi sudut yang lebih signifikan di luarnya yang membuat cocok untuk pemetaan wilayah dengan luas yang tidak terlalu besar. Cara kerja proyeksi Lambert. 1. Pilih titik pusat yang akan digunakan sebagai titik referensi. Yang kedua itu buat sebuah kerucut dengan sumbu yang melalui titik pusat. Cara ketiga yaitu memproyeksikan
setiap titik dari globe ke dalam kerucut. Yang keempat, proyeksikan setiap titik dari kerucut ke dalam bidang datar. Yang kelima, peta yang dihasilkan akan memiliki bentuk konform yang menjaga hubungan sudut lokal tetapi akan memiliki distorsi minimal dalam 15 derajat dari titik pusat. Proyeksi Lambert umumnya digunakan untuk pemetaan di wilayah dengan luas yang tidak terlalu besar karena distorsi yang digunakan lebih signifikan di luarnya. Dengan demikian, pemilihan proyeksi Lambert harus disesuaikan dengan kebutuhan pemetaan yang spesifik. Proyeksi Lambert konformal lebih cocok untuk pemetaan yang membutuhkan akurasi sudut tinggi, sedangkan proyeksi Lambert azimutal lebih cocok untuk pemetaan area dari sudut pandang tunggal dengan mempertahankan proporsi luas daerah. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.